Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan presentasi sebuah artikel yang berkaitan dengan topik pembahasan kita, yaitu Managing Creativity and Innovation. Mohon izin saya untuk share screen. Artikel berjudul The Relationship Between Self-Sacrificial Leadership and Employee Creativity, Multi-Level Mediating and Moderating Rule of Shared Vision. Ini sebuah artikel yang telah publish pada jurnal Management Decision kategori Q1. Sekarang kita lihat apa sebenarnya yang menjadi topik ataupun pembahasan dari sebuah artikel ini. Nah, kita tahu bahwa kreativitas dan inovasi merupakan sebuah poin penting bagi organisasi pada saat ini. Oleh sebab itu, kreativitas para pegawai dalam sebuah organisasi menjadi sangat penting. Ini sangat erat kaitannya dengan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan competitiveness. Yang kedua berkaitan dengan sustainability. Tentu saja ketika organisasi itu mampu menghasilkan berbagai inovasi baru, itu dia akan sustain, kemudian dia juga akan semakin kompetitif dalam persaingan. Ya, ini tentu saja mau tidak mau yang menghasilkan kreativitas tersebut adalah para pegawai. Maka kreativitas para pegawai telah menjadi pembahasan penting bagi organisasi pada saat ini, karena apalagi di era revolusi industri 4.0 itu berbagai tantangan dihadapi oleh organisasi. Lingkungan bisnis makin dinamis. Tentu saja lingkungan bisnis yang dinamis ini tidak dapat dimenangkan dengan cara yang biasa-biasa saja. Dia harus melalui berbagai pendekatan yang syarat dengan kreativitas dan inovasi. Yang kedua, saat ini pimpinan dalam berbagai organisasi telah berusaha untuk menginvestigasikan berbagai faktor yang dapat meningkatkan kreativitas para pegawai. Nah, karena tadi sangat dibutuhkan, tentu saja leader terus berusaha untuk mencari tahu apa sebenarnya faktor yang dapat meningkatkan kreativitas pegawai dalam sebuah organisasi. Next. Oke. Next. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya yang menjadi theoretical background dalam penelitian ini. Setidaknya ada 3 teori. Ada self-sacrificial leadership, ada social exchange theory, dan social capital theory. Self-sacrificial leadership merupakan gaya kepemimpinan yang penuh dedikatif dalam berusaha untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Jadi dedikasi ini dilakukan dengan mengesampingkan yang namanya kepentingan pribadi dari para pegawai. Jadi kepemimpinan ini dia mengedepankan yang namanya kesejahteraan kolektif dengan cara mengesampingkan kepentingan pribadinya. Kemudian ada social exchange theory atau teori pertukaran sosial. Teori ini digunakan sebagai framework untuk menggambarkan exchange relationship yang terjadi antara para pegawai dengan organisasinya tempat dia bermain. Sederhananya seperti ini. Para pegawai akan serta-merta melakukan berbagai kontribusi positif termasuk kreativitas
apabila dia mendapat treatment yang baik dari organisasi tempat dia bekerja. Dia mendapat perlakuan yang adil, kemudian mendapat penghargaan dan sebagainya, tentu saja dia akan membalas kebaikan organisasi kepada dia melalui berbagai macam kontribusi positif. Kemudian ada yang ketiga adalah social exchange theory atau social capital theory. Social capital theory merupakan teori yang menggambarkan konektivitas antara individu dalam sebuah organisasi selaku pegawai dengan organisasinya tempat dia bekerja. Tentu saja konektivitas ini yang terbangun akan sangat bagus dampaknya terhadap sebuah organisasi. Organisasi akan semakin solid dan juga para pegawai akan semakin termotivasi untuk melakukan berbagai kontribusi terhadap organisasinya. Jadi dalam social capital theory, para pegawai juga dibekali dengan berbagai ilmu dan skill agar mereka berkembang untuk dapat berkontribusi terhadap kemajuan organisasinya. Oke. Kemudian kita lihat ada riset model dan hipotesis yang diajukan. Ini ada 4 variabel. Yang pertama adalah self-sacrificial leadership, ada share vision, ada creative process engagement, dan employee creativity. Penelitian ini dilakukan pada 2 level. Ya. Yang pertama ada team level, kemudian ada individual level. Nah, hipotesis yang diajukan ada 6. Yang pertama adalah self-sacrificial leadership has a positive multi-level impact on employee creativity. Oke. Kemudian hipotesis kedua, self-sacrificial leadership has a positive impact on employee creativity process engagement. Ini hipotesis kedua. Oke. Kemudian ada hipotesis ketiga, employee creativity process engagement memediasi hubungan antara self-sacrificial leadership dan employee creativity. Kemudian hipotesis keempat, self-sacrificial leadership has a positive impact on shared vision. Kemudian hipotesis kelima, shared vision memediasi relationship between self-sacrificial leadership dan employee creativity. Kemudian hipotesis keenam, share vision memoderasi hubungan antara employee creativity process engagement dan employee creativity. Kemudian disebutkan bahwa hubungannya akan semakin kuat apabila share visionnya juga ada atau share visionnya kuat. Jadi tanpa share vision maka tentu saja ini tidak bermakna. Okay. Next kita lihat ke slide berikutnya. Nah, kemudian penelitian ini dilakukan di Cina. Pada beberapa sektor perusahaan. Ada sektor telekomunikasi, ada pada beberapa industri maksudnya, ada industri telekomunikasi, software and system integration, komputer elektronik, bioteknologi and medicine, dan internet and value service. Ini totalnya diperoleh sebanyak 78 tim dari research and development. Menariknya, kenapa diteliti pada research and development? Karena pada dasarnya divisi ini tugas-tugasnya sangat erat kaitannya dengan menghasilkan inovasi. Sangat erat tugasnya menghasilkan berbagai inovasi yang dapat bermanfaat bagi organisasi menghadapi persaingan dan sebagainya. Kemudian indikator pengukuran menggunakan
masing-masing variabel menggunakan indikator pengukuran seperti yang telah tersebutkan di sini. Self Sacrificial Leadership menggunakan 5 item yang dikembangkan oleh Kramer dan Van Kippenberg. Kemudian Share Vision 4 item dari Sai dan Gosal. Kemudian Creative Process Engagement 11 item dari Zhang dan Bartol. Kemudian Employee Creativity ada 6 item skala yang dikembangkan oleh Trina dan Farmer. Kemudian penelitian ini menggunakan variable control. Pada level individu, variable control adalah gender, pendidikan, karena kedua variabel ini dianggap akan mempengaruhi tingkat kreativitas para pegawai. Kemudian pada tim level, variabel control yang digunakan adalah team size ataupun ukuran dari sebuah tim tersebut, besar atau kecilnya dari sebuah tim. Karena besar atau kecilnya dari sebuah tim diasumsikan dapat mempengaruhi kreativitas mereka dalam bekerja. Kemudian teknik analisis data adalah HLM, Hierarchical Linear Modeling, dan Bootstrapping Analysis. Kemudian kita lihat hasil pengujian hipotesisnya adalah semua hipotesis yang diajukan diterima. Ya, semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau supported. Kemudian implikasi secara teoritikal. Nah, di sini kita lihat. Di sini dapat kita lihat pada grafik adalah pola interaksi antara share vision dengan employee creative process engagement dan employee creativity. Apabila share visionnya naik, maka tentu saja akan berdampak terhadap kreatif para pegawai itu akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila rendah, maka kreativitas pegawai juga akan semakin rendah. Kemudian, penelitian ini juga memberi penguatan pada penjelasan teori pertukaran sosial untuk menggambarkan proses self-sacrificial leadership yang berdampak terhadap kreativitas para pegawai. Kemudian, penelitian ini juga memperkaya penelitian di bidang kreativitas dengan cara menguji peran moderasi dari variabel share vision pada hubungannya antara employee creative process engagement terhadap employee creativity. Jadi inilah implikasi secara teoritis dari penelitian yang dilakukan ini. Kemudian kita lihat ke slide berikutnya. Apa sebenarnya implikasi manajerial dari kegiatan dari artikel ini? Ini berkaitan erat dengan topik diskusi kita pada hari ini, yaitu menyangkut dengan managing creativity and innovation. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh team leader? Team leaders harus menstimulasi employee creativity melalui self-sacrificing behavior. Jadi salah satu simulasi yang dapat diberikan oleh team leader adalah melalui sacrificing behavior para pegawai di tempat bekerja. Mereka dituntut untuk mendedikasikan berbagai ilmu dan skill yang mereka miliki dengan cara mengesampingkan kepentingan pribadi dengan tujuan untuk mencapai yang namanya kesejahteraan secara kolektif. Kemudian, tim leader juga harus mampu menginspirasi para bawahannya ataupun para pekerja untuk berpartisipasi dalam
berbagai proses kreatif. Maka tim leader ini sangat penting untuk memperdalam berbagai macam leadership skill mereka melalui training dan sebagainya agar mampu menginspirasi para pegawai untuk terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai kreatif proses pada organisasi. Kemudian poin terakhir, ini hal yang juga sangat penting adalah tim leader sangat penting untuk menentukan langkah-langkah membangun positif climate dalam sebuah organisasinya. Tentu saja organisasi yang didukung oleh climate yang bagus atau iklim yang mendukung kreativitas akan sangat mempercepat dalam mendorong kreativitas para pegawai untuk menghasilkan berbagai inovasi baru. Oke, sekian presentasi artikel penunjang pada hari ini sebagai bahan diskusi kita lebih lanjut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.